Yesus, ya. Kemudian Yesus, ya, yang kedua. Mundur. Bisa mundur satu PowerPoint. Ya. Nah, saudara, kita ikut Yesus, kemudian belajar dari Yesus. Nah, nanti Yesus akan mengubah kita untuk jadi serupa dengan Dia, saudara. Jadi ikut Yesus, belajar dari Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Nah, bagaimana kita berubahnya serupa dengan Yesus, saudara? Yang berubah adalah hatinya atau manusia batiniahnya, saudara. Itu diubah terus oleh Tuhan. Ya, kalau kita udah semakin serupa dengan Yesus, nah akhirnya kita menjadi seperti pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Ya, itulah, saudaraku, terjadi. Nah, karena itu pembaharuan manusia batiniah kita. Ini yang disebut renovare atau pembaharuan manusia roh kita. Nah, kemudian saudara, kemarin juga kita udah belajar next bagaimana cara mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Masih ingat saudara, cara mempraktekkannya ya, next itu harus ada 3 unsur, saudara, dalam mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah, yang pertama bisa ditayangkan berikutnya, ya, saudara, adalah peranan Roh Kudus, ya, yang segitiga dulu, ya, saudara. Jadi harus ada peranan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penggantinya Yesus. Dialah yang meneruskan pekerjaan pemuritan dengan kita, saudara. Ya, jadi Roh Kudus akan pimpin kita, Roh Kudus akan mementor kita, Roh Kudus akan mendampingi kita supaya kita bisa praktek disiplin-disiplin rohani dan sehingga kita bisa dirubah serupa dengan Kristus dari dalam hati kita. Nah, itu peranan Roh Kudus, saudara. Nah, peranan kita apa? Ya, ada 2, saudara. Pertama, kita mesti merencanakan ya praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional, ya, secara disengaja. Jadi jangan ya kapan-kapan aja deh. Kalau kapan-kapan aja saudara nggak membuat ya hari ini keputusan, saudara pasti akan miss. Ya, setan itu tahu saudara, kalau saudara praktek disiplin rohani, saudara pasti berubah. Wah, dia nggak suka sekali. Makanya setan akan menghalangi berusaha supaya kita jangan praktek, saudara. Ya, jadi makanya kita harus membuat keputusan yang intensional, yang disengaja. Saudara harus bikin keputusan. Kalau enggak, saudara nggak bisa praktek. Ya, nah jadi saudara, kita lihat disiplin mana yang kita belum praktekkan. Disiplin mana yang kita praktek tapi nggak efektif, ya, itu pasti ada kesalahannya, saudara. Nggak benar cara prakteknya, sehingga tidak efektif, ya. Nah, kemudian kalau kita udah putuskan demikian, saudara, maka Roh Kudus akan mulai memimpin kita. Dia yang membawa kita supaya kita bisa latihan, saudara. Nah, lewat apa latihannya? Lewat situasi sehari-hari, ya, lewat ujian-ujian, lewat cobaan-cobaan, lewat situasi-situasi yang di lapangan. Jadi bukan di kelas, saudara, tapi di lapangan. Waktu kita nyetir, waktu kita di sekolah, waktu kita sedang di kampus, waktu kita sedang belajar, waktu kita kerja, waktu kita, saudaraku, ada di dunia bisnis. Itu, saudaraku, Roh Kudus mengajar kita on the spot. Ya. Nah, itulah latihan-latihannya, saudara. Nah, ketika kita latihan sampai tekun, masih ingat kemarin? Ya, kalau kita bisa tekun, barulah
kita menjadi apa, saudara? Ya, kita bisa, saudara, matang, sempurna, utuh, tak kekurangan apapun. Ya, nah itu dia, saudara. Jadi kita udah belajar 3 unsur ini untuk praktek disiplin rohani. Nah, sekarang kita mau lanjut, saudara. Mengapa sih ya disiplin rohani? Mengapa mesti disiplin rohani baru kita bisa buah, saudara? Nah, kita lihat pohon ini, saudara. Kan dikatakan kita harus jadi pohon yang baik yang akan menghasilkan buah yang baik. Nah, pohon yang baik itu ya, saudara, harus punya akar yang baik. Kalau akarnya nggak baik, saudara, buahnya pasti nggak baik. Ya, nah karena itu, saudara, ya disiplin rohani itu adalah kita, saudara, membereskan akar-akar dosa dalam hidup kita, saudara. Jadi kita dealing with the root, makanya dahsyat sekali, saudara. Ya, nah lihat pohon ini, saudara, ditentukan oleh akarnya. Ya, manusia itu, saudara, hanya punya 3 akar dosa dalam hidupnya, saudara. Inilah yang menyebabkan kita berbuat macam-macam dosa, kita berbuat, saudaraku, macam-macam kejahatan, hal-hal yang, saudaraku, nggak benar. Ini dia, saudara. Yang pertama adalah apa, saudaraku? Keangkuhan hidup, ya, sombong, keangkuhan, tidak bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada diri sendiri. Ya, fokus ke diri sendiri, itu dia. Kedua, keinginan mata. Nah, ini apa, saudara? Cinta uang, ya, saudara. Kemudian keinginan daging, itu apa, saudara? Hawa nafsu kita. Ya, inilah mungkin kalau buat pria disebut 3 ta. Ya, jadi tahta itu keangkuhan hidup, ya. Kemudian harta, ya, keinginan mata, dan saudaraku apa? Ya, wanita kalau buat pria, ya, itu keinginan daging, ya. Dosa seks itu termasuk keinginan daging. Nah, saudara, kalau belum dicakri, jadi kalau dia menghasilkan buah, saudara, kita akan terus begitu terus buahnya. Nah, kita seringkali hari-hari ini kita buang apa, saudara? Kita buang buahnya, kita cabut buahnya, ya. Tapi akarnya kita tidak pernah cabut, saudara. Kita tidak pernah ya musnahkan. Kita nggak pernah matikan akarnya. Ya, dia besok-besok berbuah lagi, besok-besok berbuah lagi. Pernah potong pisang, pohon pisang yang masih ada akarnya, saudara. Coba potong batangnya, saudara. Besok dia tumbuh lagi selama dia belum berbuah, ya. Potong lagi, tumbuh lagi. Potong lagi, tumbuh lagi. Nah, pelayanan kita seringkali pelayanan babat batang atau cabut buah. Tapi bukan pelayanan cabut akar. Nah, saudara, semua disiplin-disiplin rohani ini, saudara, adalah untuk mencabut akar-akar dosa ini dan menggantikan dengan akar-akar yang baik, saudara. Supaya pohon ini jadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik, ya. Jadi, saudara, Yesus waktu masuk padang gurun yang dia hadapi 3 akar ini, saudara. 3 hal ini yang Yesus hadapi, di mana Adam dulu gagal. Makanya Yesus mengalahkan, ya, saudara, 3 hal ini lewat apa? Disiplin. Coba, Yesus praktek apa, saudara, waktu kalahin 3 hal ini? Dia puasa, dia doa, dia praktek silence, saudaraku, dia praktek, saudaraku, menyendiri, ya. Kemudian, saudara, dia praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, dia praktek merenungkan firman. Oh, itu banyak sekali disiplin rohani yang dia praktekkan waktu dia ada di padang gurun. Ya, dicobai itu, saudara. Nah, jadi, saudara, kita mau lihat, saudara, bagaimana kita, saudara, mencabut akar. Ya, nah, ini dia. Kita praktek ini, saudara.
Ada dua macam disiplin di sini. Pertama, disiplin penyangkalan diri. Nah, itu untuk cabut akar-akarnya, saudara. Kerahasiaan contohnya, nanti kita lihat. Memberi, wah ini buat penyangkalan diri, ini cabut akar, saudara. Ya. Kemudian apalagi menyendiri, berdiam diri, sabat, cara memandang, penundukan diri, ini semua buat cabut akar, saudara. Tapi bukan cuma akarnya dicabut, harus dibangun akar-akar yang baru, saudara. Nah, lewat apa? Jenis disiplin yang kedua, namanya disiplin keterlibatan. Ya, contohnya coram deo, saudara. Ya, coram deo itu adalah soaking in the presence of God. Ya, kita apa, saudara? Kita dibasahi, ya, dibanjiri atau dibasahi oleh hadirat Tuhan. Ya, doa juga masuk di sini, saudara. Ya, doa ini belum ditulis. Ya, doa dalam bahasa roh, ya, doa dalam bahasa sehari-hari. Ya, ini kita lagi apa, saudara? Kita lagi ada di hadirat Tuhan. Kita ngomong sama Dia, kita terima dari Dia. Ya, merenungkan firman itu bangun akar, saudara. Karena merenungkan firman itu seperti kita makan firman. Akar ini menyedot sari-sari, saudaraku, ya, dari dalam tanah, ya. Nah, demikian juga kita merenungkan firman. Ibadah raya, ya, jangan pandang remeh, saudaraku, ini penting. Ibadah raya adalah apa, saudara? Kita nerima impartasi korporat, ya, secara gereja lokal. Kalau saudara nggak ikut ibadah raya, nggak ada impartasi secara khusus itu, saudara. Ya, kemudian ibadah komsel, kompak, ya, ini kayak minum di dalam tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 12 ayat ke-13 dibilang, ya, saudara, oleh roh yang sama kita dibaptis ke dalam tubuh, tapi oleh roh yang sama juga kita diberi minum. Ya, dalam tubuh Kristus kita saling memberi minum, saudara. Nah, kalau kita nggak pernah minum, ya kita nggak bisa, saudaraku, mengalami pertumbuhan. Nah, saudara, jadi disiplin-disiplin ini adalah untuk, ya, membuang akar-akar yang buruk, akar-akar dosa, akar-akar yang jahat, menggantikan dengan akar-akar yang baik, saudara, akar-akar yang membuat kita berakar dalam Kristus, saudara. Sehingga, saudara, nanti kalau kita jadi pohon yang baik, pasti buahnya buah yang baik. Ya. Nah, hari ini, saudara, kita mau belajar satu disiplin yang sangat penting, boleh dikatakan ini menjadi dasar dari disiplin-disiplin lain. Ya, ini disiplin yang kita mesti praktekin terus, nggak boleh berhenti, saudara. Ya, disiplin kerahasiaan. Nah, mari kita lihat ayatnya next, saudara. Nah, ini adalah Matius pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Ya, ini disiplin yang paling mendasar yang Tuhan, ya, ajarkan, saudara. Nah, disiplin kerahasiaan ini, saudara, ya, kita lihat khususnya, saudara, adalah untuk mengatasi keangkuhan hidup. Ya, jadi kalau kita, saudara, nggak pernah kalahkan disiplin, nggak pernah kalahkan keangkuhan hidup dengan disiplin kerahasiaan, kita biasanya, saudara, nggak akan menang-menang terhadap dosa. Jadi, saudara, jangan coba lawan dosa. Ya, kalau saudara nggak pernah bereskan akar dari dosa, yaitu keangkuhan, saudara nggak akan pernah menang. Ya, jadi kita harus bereskan akarnya, keangkuhan hidup, saudara. Nah, mari kita lihat disiplin ini berbunyi demikian. Matius 6 ayat 1, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, nah, titik-titik saya singkat aja supaya mereka dipuji orang, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya.
Nah, Tuhan bilang gini, saudara. Kalau kamu mempraktekkan kewajiban agamamu, nah kata kewajiban agama itu dikaiosune, itu artinya tindakan ibadah yang benar. Ya, atau bahasa lainnya disiplin-disiplin rohani. Artinya gini, jikalau kamu mau praktekkan disiplin-disiplin rohani, kata Tuhan, ya, maka janganlah motifnya supaya dilihat orang, atau di ayat 2 bilang supaya untuk dipuji orang. Nah, jangan. Karena kalau kamu lakukan disiplin apa aja, ya, ataupun apa aja yang kamu kerjakan dengan motif yang salah, yaitu untuk dilihat orang dan untuk dipuji orang, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan upahnya. Upahnya paling apa? Ya, upahnya paling kamu dipuji orang. Ya. Nah, kalau udah dipuji orang, lalu apa? Ya, kamu udah dapat upah. Kamu nggak dapat upah dari Bapa. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Ya, kita lihat Matius 6 ayat 6. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau praktek disiplin-disiplin, dalam hal ini doa misalnya, kamu harus jangan supaya dilihat orang, jangan supaya dipuji, katanya masuk kamar, ya, tutuplah pintu. Nah, ayat ini maksudnya bukan doa harus di kamar baru sah, bukan. Ya, tapi karena supaya jangan dilihat orang, supaya jangan dipuji, makanya masuklah ke dalam kamarmu. Ya, itu intinya. Intinya supaya jangan dipuji, supaya jangan dilihat orang. Jadi ini bisa aja saudara kita doa di pojok kafe. Ya. Ya, ini nggak harus di kamar, di pojok kafe, tapi kita praktekin apa saudara? Ya, kita praktekin doa bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji. Ya, itu dia. Nah, kalau kita prakteknya saudaraku, ya, bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, maka katanya Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, nah ini dia. Dia ada di tempat tersembunyi, the secret place of God. Ya, makanya ini disebut disiplin kerahasiaan, secret, ya. Ya, saudara, Tuh Bapak yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, membalas ini apa, saudara? Ya, memberi upah. Nah, jadi upahnya apa, saudara? Ini dia. Upahnya kalau kita lihat konteksnya, ya, karena beberapa ayat sebelumnya, ya, Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Ya, jadi itu maksudnya hendaklah kamu serupa hatinya dengan hati Bapa. Ya, nah hati Bapa adalah hati Yesus. Jadi hendaklah hati kamu serupa dengan hati Yesus. Nah, gimana caranya? Praktek disiplin-disiplin rohani dengan benar, dengan motif yang benar. Jadi kalau kamu praktek disiplin dengan motif yang benar, maka Bapak kasih upah. Nah, upahnya apa? Ini dia. Bagian Tuhan untuk mengubah kita dari dalam untuk menjadi serupa Kristus. Nah, artinya gini, saudara. Barulah disiplin-disiplin itu merubah kamu dari dalam semakin serupa dengan Kristus. Semakin sempurna sama seperti hati Bapa. Itu berarti, saudara, orang boleh praktek disiplin-disiplin ini, tapi kalau motifnya bukan motifnya, saudara, adalah untuk dipuji, adalah untuk saudara ya dilihat orang, maka disiplin ini semua nggak ada gunanya, saudara. Ya, disiplin ini semua, saudara, akan menjadi kegiatan-kegiatan yang agamawi,
yang nanti lama-lama saudara pasti akan saudara ya tinggalkan. Kenapa, saudaraku? Karena enggak menimbulkan berkat. Saudara enggak dapat upah, ya. Nah, tapi kalau engkau praktekkan katanya dengan motif yang benar, ya, supaya nyenengin Tuhan, supaya memuliakan Tuhan, supaya kita jadi serupa dengan Kristus, supaya kita, saudaraku, ya, berubah dari dalam hati kita, maka waktu kita praktekin yang begini, kita ngalamin transformasi manusia batin, saudara. Wow. Nah, orang yang mempraktekannya dengan motif yang salah, saudara, yang tadi itu, ya, untuk dipuji orang, bukan hanya dia mendapatkan upahnya, tapi nanti dia, saudara, lama-lama, saudara, dia akan hancur sendiri oleh apa, saudaraku, ya, oleh karena dia motifnya ingin dipuji, saudara. Nah, ini bahaya sekali, saudara. Ya, nanti kita berakhir seperti orang Farisi. Kita jadi munafik, saudara. Orang Farisi itu munafik, ya. Nanti dia nggak pernah ngalamin lagi transformasi hati, saudara. Nah, bukan cuma itu. Kalau kita ingin dipuji, saudara, itu bahaya sekali. Nah, saya ceritakan, saudara. Ya, bahayanya kalau kita selalu ingin mau dipuji, saudara. Ya, nanti kita masuk dalam sindrom, ya, yang namanya sindrom reputasi, saudara. Ya, kita ingin punya reputasi yang baik. Kita ingin, saudaraku, jadi number one. Ya, kita punya apa, saudaraku, sindrom nomor 1. Kecap nomor 1, orang lain nggak tahu kecap nomor berapa, saudara. Ya, kita ingin jadi number one. Ya, wah, itu bahaya sekali, saudara. Ya, jadi kita cari reputasi. Nah, kalau orang puji kita, kita senang, saudara. Wah, kita semua, saudaraku, ada kecenderungan ini. Ingin dipuji, ingin jadi number one. Nah, saya pengen jadi apa, fasel yang paling tersohor di seluruh Abalov, ya. Kalau perlu di seluruh dunia, saya terkenal, ya. Nah, saudara, ini membuat bahaya sekali hidup kita, saudara. Kita akan jatuh dalam sombongan, ya. Dan kita, saudara, akan rusak hidupnya, saudara. Ya. Akhirnya, saudara, ya, kita, saudara, mudah konflik, ya, kita, saudaraku, mudah kontrol orang, kita nggak mau lagi belajar dari orang lain, ya, kita akhirnya bangun denominasi manusia, kita bangun kerajaan manusia, saudara. Wow, ini bahaya sekali, saudara. Ya, nah, kita suka begitu, saudara. Ya, contohnya, saudara, ya, kita, saudaraku, bahkan ada orang, saudara, yang dosanya aja dibanggain, saudara. Kamu, ya, baru dosa apa, percabulan. Saya udah tidur sama 1000 perempuan. Wow, ya, dia belum ada yang bisa dibanggakan, jadi dosanya yang dibanggakan. Ya, saudara, ada orang kesaksian melebih-lebihi kesaksiannya. Supaya apa, saudara? Supaya ini sindrom pujian. Ya, sindrom apa, saudara, nomor 1, ingin dipuji, ya. Bahkan, saudara, kita semua ada ini, dari tingkat penatua sampai jiwa baru ada semua, saudara, termasuk saya. Makanya saya ngomong ini, ya, saya juga harus terus periksa diri. Saya masih ada nggak hal-hal seperti ini, saudara? Ya, coba, saudara, kalau kita lagi angkat tangan di ibadah waktu offline, kenapa kita angkat tangan, saudara? Kebanyakan untuk dilihat orang, kan? Kenapa kita angkat tangan? Nah, kalau orang angkat tangan, saya juga mesti angkat tangan, ya. Nah, atau kita lagi ngantuk, saudara, tiba-tiba kita ketahuan, pura bakat syandara bakat. Nah, itu kan kita lakukan untuk manusia, saudara, ya, untuk dilihat orang, untuk apa, saudara?
jaga muka. Nah, ini saudara, ini disiplin yang harus kita praktekkan, saudara. Nah, satu kali, saudara, saya praktek disiplin ini. Ya, Tuhan, saya mau praktek disiplin kerahasiaan. Bagus, Roh Kudus bilang, ya, aku akan tuntun kamu. Ya, tahu nggak apa? Roh Kudus langsung bawa saya, saudara, menghadapi situasi supaya saya latihan, kan? Karena ini nggak jadi kalau nggak latihan. Nah, saudara, Roh Kudus bilang latihan ya, ya, oke. Nah, Roh Kudus yang bawa saya ketemu sama situasi latihan. Ya, satu kali saya lihat di YouTube, saudara. Wih, ada judulnya begini, saudara. 26 pendeta paling populer di seluruh Indonesia. Wow. Terus ada teman-teman juga kirim saya, saudara. Nah, kira-kira pengen lihat nggak? Tergoda nggak? Yuk tergoda dong. Ya, saya buka, saudara. Begitu buka, saudara, saya lihat. Wih, saya ada di situ. Salah satu dari 26 pendeta terpopuler. Wih, di hati itu ada suara, saudara. Bilang begini, wih, boleh juga ini. Siapa dulu dong? Ada begitunya, saudara. Ya, saudara, saya ngomong begini, mungkin saudara juga sadar, iya ya. Saya juga ada tuh. Nah, ini saudara, sindrom apa? Kita, ya, saudara, mulai kalau nggak hati-hati kita bisa cari pujian. Ya, kita mulai menikmati pujian. Roh Kudus smack saya, saudara. Roh Kudus bilang, hambaku, hati-hati. Kamu jangan curi kemuliaan Tuhan. Kembalikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Waduh, saya nangis, saudara. Enggak sekali, berkali-kali dididik, saudara. Ya, lewat apa? Ya, lewat situasi-situasi di mana saya dipuji, di mana saya, saudaraku, ya, wow, dikasih apa, saudaraku, ya, suatu pujian, saudaraku. Kalau kita nggak hati-hati, kita kena, ya, saudara. Nah, akhirnya, saudara, puji Tuhan, saya belajar ini, saudara, ya, dan akhirnya puji Tuhan saya boleh mengalami kemenangan. Nah, jadi saudara ingat, ini adalah disiplin untuk kita latihan mempunyai motivasi yang benar selalu. Latihan untuk melakukan apapun selalu adalah untuk Tuhan, bukan untuk dipuji. Latihan untuk tidak tertipu oleh apa, saudaraku, tipuan reputasi tadi itu. Ya, latihan untuk saudara, ya, kita jangan sampai kena sindrom number one itu, saudara. Latihan terus, ya, supaya kita, saudara, ya, akhirnya mengalahkan keangkuhan hidup itu, saudara. Kalau kita kalahkan keangkuhan hidup, waduh, kita menang atas banyak dosa, saudara. Ya, karena dosa itu akarnya di situ, keangkuhan hidup. Ya, jadi kita nggak bisa menang kalau kita masih angkuh, saudara. Ya, nah, ini adalah disiplin yang terpenting yang kita mesti praktekkan, saudara. Ya, disiplin ini harus menyertai disiplin-disiplin lainnya. Nah, saudara, jadi apakah kita nggak boleh, ya, saudara, melakukan sesuatu yang terbaik? Oh, boleh, saudara. Ya, nah, saya kutip kata-kata salah satu pemimpin kita, Pak Sentaleo, dia bilang gini, saudara. Dalam kerajaan Allah, kita jangan mau jadi yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik, saudara. Ya, jangan mau jadi yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik. Ya, jadi jangan be the first, tapi do the best, atau be the best, tapi jadi yang do the best. Ya, karena kalau kita do the best, saudara, kita menggenapi ayat itu. Kolose, ya, pasal 3 itu kan, dikatakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Nah, ini namanya do the best. Nah, spirit yang bekerja namanya
spirit of excellence. Ya, saudara, kalau kita do the best. Tapi kalau kita mau be the best, ya, itu spirit yang bekerja namanya spirit of competition, saudara. Bersaing. Ya, akhirnya kalau udah bersaing salip-salipan, ya, apa yang terjadi, saudara? Ya, kita iri sama orang, kita dengki sama orang, ya, kita, saudara, akhirnya ya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi kalau spirit of excellence tidak menghalalkan segala cara, saudara. Ya, karena untuk lakukan yang terbaik buat Tuhan harus benar. Lakukannya harus benar. Nggak boleh melanggar firman Tuhan, saudara. Nah, jadi saudara, kita harus punya spirit of excellence, bukan spirit of competition, saudara. Nah, ini bahaya sekali, saudara. Kalau kita punya sindrom, ya, reputasi ini, saudara, maka kita nanti yang kita bangun bukan kerajaan Allah, yang kita bangun kerajaan kita. Yang kita bangun bukan kingdom lagi, tapi mendem. Nah, lama-lama mendem, ya, saudara. Jadi, mari kita, saudaraku, periksa hati kita. Ada nggak kita, saudara, sindrom reputasi ini? Kalau ada, gimana cara mengalahkannya? Nggak ada cara lain. Disiplin kerahasiaan. Terus. Praktek ini terus. Biarkan Roh Kudus pimpin kita untuk dilatih terus-menerus. Sampai jadi. Jangan berhenti kalau saudara belum jadi. Ini namanya disiplin. Yaitu latihan terus, saudara. Puji Tuhan. Kalau saudara fokus ke ini, manusia batinnya saudara berubah. Kalau manusia batinnya saudara berubah, saudara pasti menghasilkan buah serupa Kristus. Nanti saudara gampang kalahkan dosa. Gampang, saudara. Karena apa, saudara? Karena akarnya udah kecabut. Ya. Nah, inilah, saudaraku, yang mesti kita praktekkan. Haleluya. Nah, saya sekarang, saudara, mau ajak saudara coba pakai beberapa menit ini, catat, saudara. Ya, ambil catatan saudara. Coba saudara hari ini catat Tuhan ngomong apa sama saudara tentang khususnya disiplin kerahasiaan ini, ya. Tuhan ngomong apa, saudara? Coba catat, ya. Misalnya, ya, Tuhan ngomong kamu masih punya itu sindrom, ya, ingin jadi nomor 1, sindrom reputasi. Atau Tuhan ngomong kamu suka cari pujian, kamu menikmati pujian. Misalnya, ya, Tuhan ngomong begitu. Nah, saudara catat, Tuhan ngomong apa? Apa aja yang Tuhan saudara dengar lewat pelajaran ini? Dicatat. Terus, apa komitmen saudara? Ya, apa komitmen saudara? Kalau Tuhan udah ngomong, apakah itu teguran? Apakah itu ada perintah? Apakah itu ada dosa yang Tuhan nyatakan? Apakah ada janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan, ya? Nah, saudara catat. Dapat apa, saudara? Oke? Nah, saya kasih waktu dikit lagi. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus-Mu begitu setia, Tuhan. Memimpin kami. Menuntun kami. Kau tidak bosan-bosannya. Memuridkan kami. Kamilah pemagang-Mu, Tuhan. Tuhan, mari. Kami mau belajar. Ikut Engkau. Belajar dari Engkau. Menjadi serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan. Amin. Oke, baik. Ya, saudara. Nah, ini kita akan simpen, saudara, apa yang kita pelajari hari ini.
dengan kita udah catat ya. Nah, nanti saudara besok waktu kita masuk ke mesbah doa pagi, kita doa malam, kita doa dulu, terus sharingnya besok ya, saudara. Kita sharing apa yang kita dapat ini besok di kelompok yang lebih kecil ya atau kompak. Nah, nanti hari ini kalau memang